Di video kali ini saya akan membahas tentang makanan ikan lohan. Apa saja makanan ikan lohan? Itu ada banyak ya, ada banyak jenisnya. Tetapi kalau saya bahas itu cuma saya akan membahas beberapa jenis dari sekian banyaknya itu ya, yang sering biasa diberikan kepada para hobis kepada ikan lohannya ya. Di antaranya adalah yang pertama pelet ya. Sudah jelas itu kalau pelet itu memang sebenarnya itu adalah makanan ikan lohan yang sangat bagus ya, karena dalam pelet itu terdapat banyak komposisi vitamin yang bisa membuat ikan lohan kita menjadi tumbuh lebih cepat dan kemudian warna bagus dan jenong lebih terlihat jelas ya. Itu pelet itu ya. Tapi kadang-kadang si pelet itu ya untung-untungan ya, artinya ikan lohan itu tidak semua pelet itu disukai oleh ikan lohan ya. Mungkin ada rasanya atau nggak tahu, saya belum pernah mencoba ya makan pelet ya. Tapi kalau misalkan ikan lohan itu dalam keadaan lapar sekali, biasanya dia mau ya. Jadi kalau misalkan kita beli pelet nih di warung nih, beli pelet di toko akuarium, beli pelet, kemudian penjaga akuarium bilang ini peletnya bagus nih, bla 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 bla, ya udah kita beli. Nah, pada saat diberikan pada ikan lohan, ternyata si ikan lohan nggak mau ya. Dicobain rasanya, mungkin rasanya kok gini, kayak bau ketek gini. Nah, itu nggak mau gitu kan. Nah, itu biasanya kalau begitu ya usahakan puasakan dulu kalau misalkan kita mau memaksakan ya. Kalau mau memaksakan memberikan pelet itu pada ikan lohan dan ikan lohannya nggak mau, ya udah puasakanlah 2 hari. Selanjutnya kasih lagi ke itu makanan. Ikan lohan kan karena daripada nggak ada makanan dan dia lapar, ya akhirnya dimakan itu si pelet. Dan selanjutnya dia akan terus memakan ya. Tetapi untuk yang pelet ini, kalau misalkan dia tidak mau dan kita paksakan, nah pada saat misalkan nanti kita memberikan makanan alami, kemudian kita kasih pelet yang tadi dia nggak mau, si ikan lohan biasanya nggak mau lagi gitu kan. Jadi ada beberapa pelet yang memang tidak disukai oleh ikan lohan ya. Mungkin tergantung juga ya, tergantung jenisnya ya. Tapi saya tidak akan membahas pelet di sini ya, karena pelet itu banyak ya jenisnya ya. Saya cuma akan membahas tentang masalah makanan ikan lohan yang alami ya, yang dari alam ya, tanpa diolah menjadi pelet. Ya. Yang pertama adalah cacing beku. Udah jelas ya, kalau cacing beku itu semua udah tahu ya, itu adalah makanan ikan lohan. Selain ikan lohan juga itu cacing beku itu adalah makanan semua ikan ya, hampir semua ikan menyukai cacing beku. Kenapa? Ya mungkin rasanya enak gitu ya, nggak tahu juga, saya belum pernah nyoba. Tapi yang jelas di dalam cacing beku itu terkandung banyak vitamin ya. Contohnya ada protein, ada lemak, dan ada karbohidrat ya. Jadi cacing beku ini, kalau misalkan manusia itu kalau kita makan nasi, maka itu adalah mengandung karbohidrat. Kalau kita makan ikan, itu mengandung protein. Kalau kita makan lemak, maka itu kalau kita makan telur, maka itu mengandung lemak gitu kan. Nah, kalau si ikan cukup makan cacing beku, itu sudah meliput ketiga vitamin di atas tadi ya. Nah, buat apa fungsinya itu cacing beku ini? Nah, cacing beku ini dia berfungsi yang pertama adalah untuk mencegah penyakit. Ya, udah jelas ya, kalau kita makan banyak itu penyakit otomatis tidak akan pernah datang ya. Kenapa harus ikan lohan harus bisa mencegah penyakit? Karena seperti kita tahu ya, dalam air itu walaupun filternya bagus ya, ada orang yang menyawarkan filternya pakai bagus pokoknya filternya, tetap saja kalau namanya penyakit itu kita tidak tahu ya. Apalagi yang namanya bakteri atau virus itu kan kecil ya, tidak terlihat oleh mata ya. Nah, itu pasti bisa aja dia lolos dari filter itu ya. Filter macam-macam yang aneh-aneh itu ya, yang mahal-mahal itu ya sama aja gitu kan. Yang namanya kalau airnya misalkan jarang diganti ya tetap aja itu akan banyak penyakit ya. Nah, kalau kita dikasih cacing beku, si ikan itu akan istilahnya menaikkan daya tahan tubuhnya ya. Jadi untuk yang kayak bakteri atau virus-virus itu yang umum lah, artinya bakteri-virus yang tidak begitu jahat ya, atau misalkan sakit jamuran misalkan ya, atau apa, itu sama dia bisa ditangkal ya kalau kita dikasih makanan cacing beku ya. Kemudian si cacing beku juga adalah baik untuk pertumbuhan ya, jelas lah baik ya, kan dia mengandung vitamin yang tadi 3 itu ya, itu kan baik buat pertumbuhan, yang kan buat ikan, buat manusia juga bagus gitu. Kemudian menajamkan warna.
Nah, sekarang warna, untuk yang warna, kalau kita ikan lohan kita dikasih oleh cacing beku, maka warna akan terlihat tajam ya. Kenapa warna terlihat tajam? Ya namanya sehat ya. Orang kalau ikan sehat pasti warnanya cerah, bawaannya gembira gitu kan. Akhirnya dia mengeluarkan warna yang bagus ya. Kayak manusia kan, kalau misalkan dia sehat, auranya itu aura yang bagus gitu. Beda dengan yang sakit ya, lesu gitu kan, auranya itu nggak bergairah gitu kan. Karena dia misalkan sakit gitu ya. Kalau misalkan sehat mah ya jelas warnanya ya pasti akan bagus gitu kan. Kemudian juga sumber tenaga ya si cacing beku itu. Kenapa dia sumber tenaga? Karena kan dia mengandung karbohidrat. Sedangkan karbohidrat itu kan sumber tenaga. Orang Indonesia juga kalau misalkan dia nggak makan nasi ya lemes gitu kan. Karena tidak ada tenaga ya. Begitu juga dengan ikan lohan ya. Lohan itu kan dia butuh tenaga ya, apalagi lohan itu agresif ya dan sangat teritorial ya. Jadi kalau misalkan ada ikan lain datang, nanti dihajar, berkelahi, berantem dengan ikan yang lain atau dengan sesamanya, nah, itu kan butuh tenaga. Kalau misalkan ada tenaga ya wajar lah, ada ikan lain masuk ke daerahnya, dia diem aja. Kenapa Jang? Lo ya belum makan ya. Kemudian selain cacing beku ya, ada lagi makanan alami lainnya yaitu udang. Udang udah jelas ya, yang namanya udang, semua ikan predator menyukai udang ya. Kenapa? Ya mungkin rasanya enak ya. Karena kita pun kalau misalkan ada daging ayam atau ada udang ya kita lebih enak udang gitu kan, rasanya lebih gurih gitu ya. Dan si ikan pun sama ya, apalagi ikan lohan ya, dia menyukai udang ya. Nah apa sih manfaat udang buat ikan lohan? Nah udang itu proteinnya tinggi ya, jadi dia mengandung protein yang tinggi ya. Udang itu kan buah anyir sekali ya, semakin anyir itu semakin tinggi proteinnya ini ya. Nah si udang ini manfaatnya itu adalah karena dia mengandung dari satu zat ya, ada zat yang dikandung dalam udang itu yang bagus buat ikan lohan, yaitu pigmen astaxanthin ya. Ini pigmen ini membuat warna menjadi cerah ya, warna merah ya. Jadi kalau ada ikan lohan yang warnanya merah ya, karena kebanyakan mayoritas kan ikan lohan itu selalu berwarna merah ya. Atau misalkan yang merah itu terlihat sangat bagus gitu ya. Walaupun ada warna yang lainnya, ada yang warna hijau, ada yang warna biru ya. Tapi kalau ada merahnya itu selalu ada campuran ya, hijau, biru, dan merah gitu. Ada lagi yang warna kuning gitu ya. Itu bukan ikan lohan, itu mah yang ngambang di Solokan. Nah, kalau misalkan yang warna hijau ini, yang warna merah ini, nah dikasih udang ya, maka merahnya itu akan terlihat lebih jelas. Dia akan muncul keluar merahnya itu ya. Yang tadinya merahnya malu-malu ya, diem aja misalkan di warna itu mengendap di kulit ya. Dikasih udang langsung terangsang, langsung dia akan keluar merah menyala gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan ikan lohan udah warnanya merah menyala, itu orang tertarik untuk membelinya gitu ya. Padahal misalkan di pedagang itu biasanya dikasih makanan-makanan yang ini makan-makan yang instan ya, yang membuat warna supaya lebih cerah, lebih merah gitu ya. Biar lebih cerah, dikasihlah makanan-makanan pewarna-pewarna yang instan ya, dan dijual. Ini warnanya bagus banget gitu kan. Wah, dibelilah. Seminggu kemudian gelap. Nah, jadi si udang ini adalah seperti itu ya manfaatnya ya. Dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan. Ya jelas ya, karena namanya protein ya pasti meningkatkan pertumbuhan ya kan. Kemudian selanjutnya adalah ulat Hongkong ya. Nah, ulat Hongkong ini adalah salah satu pakan ikan lohan ya untuk memperkuat daya tahan tubuh ya. Jadi ulat Hongkong itu bisa menjaga kondisi daya tahan tubuh ikan sehingga tidak mudah mengalami gangguan penyakit. Ini sama aja dengan dengan cacing beku ya. Tapi kalau kelebihan dari ulat Hongkong ini, dia bisa mempertebal kulit si ikan lohan ya. Jadi si kulit ikan itu terlihat lebih tebal ya, jadi terlihat sangat gagah gitu ya. Dengan kalau dikasih makan ulat Hongkong ya. Karena ulat Hongkong ini mengandung protein yang banyak ya, yaitu protein kasar, lemak kasar, dan juga serat ya. Dan juga ada kandungan ekstra non nitrogen ya. Nah ini nggak tahu nih apa kandungan apa ini. Jadi kalau misalkan si lohan itu dikasih ulat Hongkong ya, itu tapi
ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau pemberian ulat Hongkong kebanyakan, maka warna kulit akan menjadi hitam, warna merah akan menjadi gelap gitu ya. Ya kalau kebanyakan sih memang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ulat Hongkong itu kan sebenarnya kan itu vitamin yang sangat over ya. Artinya di dalamnya itu ada banyak sekali protein-protein yang satu ekor ulat Hongkong aja itu udah mengandung berapa miligram protein ya, udah banyak gitu ya. Apalagi kalau dikasih satu baskom itu, wah jangan gitu ya. Nanti ikannya bukan lagi, nanti ikan lohannya berubah ya, bukan lagi jadi ikan lohan, tapi jadi ikan betok ya, gelap. Jangan kebanyakan ya, jangan over ya. Karena kan si ikan lohan ini kan kalau ia makan itu kan rakus ya, tapi kita jangan ngikutin ya. Mentang-mentang ikannya rakus dikasih lah ulat Hongkong sebanyak-banyaknya, jangan ya, karena efeknya tidak baik ya. Makanya sekarang kan ada disarankan untuk dikasih makan pelet ya. Kalau pelet itu kan komposisi dari si vitaminnya itu adalah seimbang gitu ya komposisinya itu. Tapi tetap aja kalau kebanyakan itu bisa berubah juga menjadi hitam, karena kalau kelebihan dari protein itu warna ikan akan menjadi lebih gelap gitu ya. Itu aja intinya gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak makan itu ya, karena ikan itu nggak dikasih makan seminggu juga masih bisa hidup gitu ya, ikan itu ya. Jadi jangan khawatir karena mati ya. Tapi kan kalau para hobis kadang-kadang senang melihat ikan itu makan ya, atau dia tuh ada suatu kesenangan di saat memberi makan ikan lohan itu ya. Ya, tapi jangan sampai sering-sering juga dikasih makan ikan lohan ya. Cukup sehari 2 kali saja itu pun dalam porsi yang jangan banyak-banyak, nanti gemuk juga jelek ya. Kalau gemukan jelek ya, yang biasa saja gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah jangkrik ya. Ini jangkrik ini udah jelas ya, ini adalah pakan yang sangat disukai oleh semua ikan predator ya. Mungkin rasanya gurih atau enak ya, saya nggak tahu juga karena belum pernah nyoba juga sama ya. Cuman jangkrik ini sama ya, dia mengandung protein yang sangat tinggi ya, sehingga bisa menyebabkan warna menjadi gelap kalau kebanyakan gitu ya. Cuman ada kelebihan jangkrik itu, dia bisa bukan mempertebal ya, menambah panjang ekor ikan lohan ya. Jadi ekornya itu kelihatan lebih panjang lagi kalau dikasih makan jangkrik. Tapi ini pun jangan kebanyakan, cukup sehari 1 jangkrik atau 2 jangkrik ya. Karena kalau pakan-pakan alami itu anggaplah sebagai pakan pendamping ya, bukan pakan utama ya. Atau bisa selang-seling ya, paginya cacing beku, misalkan siangnya ulat Hongkong, sorenya jangkrik. Atau misalkan sebelumnya kasih pelet dulu ya, makan pelet dulu, karena biasanya kalau ikan lohan itu, kalau misalkan ada pakan pelet dan pakan alami, dia memilih pakan alami. Kenapa? Ya karena mungkin lebih enak gitu ya. Kalau pelet mungkin rasanya tidak enak ya rasanya itu ya. Pelet itu ya, orang buat pelet dijemur, bikin bulat, itu rasanya nggak enak ya. Tapi kenapa dimakan sama ikan? Ya karena nggak ada makanan lagi gitu ya. Jadi istilahnya ketika nggak ada makanan lagi ya, ada pelet ya udahlah, kalau udah berlapar dimakan saja gitu. Oke, sekian dulu video dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ikan predator.